Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar para teknisi pemula ya? Kali ini saya dapat servisan Samsung A02s dan Vivo Y20 ya teman-teman. Ya, dan kerusakannya untuk di A02s LCD-nya terlepas ya teman-teman, atau lemnya sudah tidak kuat ya. Kita pengecekan dulu ya untuk Samsung A02s-nya ya. Ya, dicas normal ya teman-teman. Tapi karena ini low ya, baterainya low, jadi kita cas dulu ya. Ya, lanjut kita tes Vivo Y20-nya ya teman-teman. Menggunakan USB detektor ya. Menurut keterangan dari user, kalau yang Vivo habis masuk air ya. Kurang lebih hampir 1 minggu ya teman-teman. Baru dibawa ke tempat servis handphone ya. Atau dipercayakan ke saya ya teman-teman. Ya, dia masuk ngecas, terus hilang lagi, dan ngecas lagi, lanjut hilang lagi ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita buka dulu Samsung A02s-nya ya. Ya, kalau ini tidak perlu diiris ya teman-teman. Jadi langsung aja ya dibuka penutup belakangnya. Seperti biasa dari bawah ya. Oke, kalau untuk sidik jari aman untuk Samsung A02s ya. Tidak ada fleksibelnya di luar ya teman-teman. Ya. Oke. Kita buka dulu bagian bawah dan bagian atas ya. Ya, inilah dia teman-teman, terlepas LCD-nya dari casing ya. Oke, kita buka semua baut, kita kumpul agar tidak kececer. Lanjut kita buka penutup mesin dan penutup papan cas ya teman-teman. Ya. Oke. Lanjut kita buka bawah, karena kalau untuk nyabut LCD Samsung A02s wajib kita buka penutup bawah ya teman-teman. Ya. Jadi ini ceritanya double kill ya teman-teman. Dapat 2 servisan sekaligus ya. Oke. Inilah dia ya. Saya sudah feeling tadi LCD-nya robek ya teman-teman. Makanya dia hilang gambar ya. Ada suara tapi tidak ada gambar ya, usernya bilang. Oke, kita lihat robeknya tidak terlalu dalam ya. Tidak terlalu panjang. Dan kita wajib pengecekan di bagian bawah ya teman-teman. Apakah jalur di bagian bawah ada yang terputus juga ya. Jadi sudah fix ya. Penyakit di A02s kita sudah dapat ya. Lanjut kita melihat kondisi Vivo Y20 ya. Oke, kita asingkan dulu. Lanjut kita pengecekan pada Vivo Y20. Ya, kita iris dari belakang ya teman-teman. Cara membongkar Vivo Y20. Dan untuk sidik jari, dia berada di on off ya, atau bersatu di on off ya teman-teman. Ya, kita buka dulu bautnya. Kalau untuk lem tidak masalah ya teman-teman, karena dia tidak menonjol ya. Ini masih ori ya, lem original. Jadi kita tidak perlu bersihkan juga, tidak apa-apa ya. Lanjut kita bongkar, buka bautnya, dan kita kumpul ya teman-teman, jangan sampai kececer ya. Dan penutup soket juga harus kita asingkan ya, jangan sampai hilang ya teman-teman. Itu pengaman soket penting ya, agar saat benturan tidak mudah terlepas ya soketnya teman-teman. Wajib kita pasang kembali. Untuk slot SIM-nya sudah tidak bisa terbuka ya teman-teman. Kemungkinan ini diakibatkan korosi ya. Mungkin ada air yang masuk di bagian slot SIM atau SIM tray, dan dia mengganjal ya.
Sampai-sampai slot SIM-nya tidak bisa kita cabut ya teman-teman. Ya, kita buka dari bawah seperti biasa. Ini masih original ya teman-teman. Belum pernah sama sekali di servis ya. Masih perawan. Oke, lanjut kita buka. Ya, untuk sidik jari di bagian on off ya teman-teman. Kita harus memaksa sedikit ya untuk membuka SIM tray-nya ya teman-teman. Berarti benar ya. Di bagian SIM tray-nya sudah korosi. Sampai-sampai dia tidak bisa terbuka ya. Kita membukanya dengan kunci SIM tray tidak bisa terbuka ya. Jadi kita wajib memaksa untuk membukanya ya teman-teman. Ya, itulah dia ya. Udah ada air, bekas-bekas air ya. Lumayan ya teman-teman, airnya sudah masuk di bagian dalam ya, atau di mesin ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak rusak berat ya. Ya, kita wajib periksa di bagian papan cas juga ya teman-teman. Setiap handphone yang masuk air kita wajib periksa semua ya, dari mulai mesin sampai papan cas bawah ya. Wajib kita periksa semua. Ya, kita buka dulu bagian bawah, pengecekan di papan cas. Apakah masih bisa dipakai ya soket-soketnya ya, atau papan casnya. Tapi alhamdulillah di bagian dalam tidak sampai masuk ya teman-teman. Hanya di pinggirannya aja ya. Jadi untuk bagian papan bawah atau papan cas aman. Tidak masuk air ya. Kita lanjut buka di bagian mesin ya. Pengecekan mesin. Wow, sudah masuk sampai di mesin juga ya teman-teman. Ya, kita lihat dulu, cabut soket baterai. Untuk bagian baterai tidak hangus ya. Dan soket-soket kita wajib periksa semua. Apakah ada yang korosi atau sudah hangus terbakar ya teman-teman. Ya. Oke, kita pengangkatan mesin dulu ya. Ada baut lagi ya teman-teman untuk di Pipoyo 20. Ada baut lagi ya di bagian mesin ya. Untuk menahan mesin ya teman-teman. Wow. Pantas SIM tray-nya tidak bisa kita cabut tadi ya teman-teman. Masih ada bekas air ya atau korosi ya yang ada di konektor SIM. Jadi kita wajib meriksa semua soket-soketnya ya teman-teman. Kalau untuk di pinggiran-pinggiran penutup IC, airnya tidak sampai masuk ke dalam ya teman-teman. Hanya di pinggir-pinggir saja. Jadi kita tidak perlu membuka RAM-nya ya teman-teman. Kita cabut dulu pengaman soket ya, agar kita bisa melihat apakah kaki pada soket-soket korosi atau tidak ya teman-teman. Ya, oke. Kita lanjut, cabut semua kamera, dan kita cabut lagi pengaman dari soketnya. Kita cek di bagian soket kamera dan soket yang ada di mainboard ya teman-teman. Ya, kita cabut pelan-pelan aja ya teman-teman. Tidak usah terburu-buru ya. Kalau untuk mengerjakan handphone itu santai. Ya, kita cek di bagian soket apakah ada korosi atau tidak ya teman-teman. Tapi setelah saya periksa aman ya. Di bagian soket-soket tidak sampai masuk air ya. Hanya di pinggiran-pinggiran saja ya teman-teman. Ya, kita buka dulu pengaman semua di bagian kamera agar kita bisa melihat ada nggak yang korosi ya teman-teman. Ya. Setelah kita periksa aman, lanjut kita bersihkan ya. Kita bersihkan yang bagian korosi-korosi ya teman-teman. Alhamdulillah dia tidak merusak
kaki-kaki yang ada pada soket ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan. Saya menggunakan thinner ya teman-teman. Thinner yang saya gunakan thinner cap kobra ya. Cap ular kobra untuk di kota saya itu ya teman-teman yang bagus ya. Untuk membersihkan sisa-sisa air ya. Atau karat-karat pada mesin. Ya, kita bersihkan semua bagian soket-soket kamera dan soket lainnya ya teman-teman. Harus bersih ya teman-teman, jangan sampai ada sisa-sisa air ya. Alhamdulillah soketnya bagus semua, tidak ada yang hangus. Kemungkinan ya teman-teman, ini feeling saya sewaktu dia masuk air, kondisi baterai tidak banyak ya teman-teman. Kalau dia banyak, bisa-bisa dia short ya teman-teman, atau dia hangus ya di bagian soket baterai. Tapi alhamdulillah tidak hangus ya, mungkin memang posisi baterai waktu itu lowbat ya. Jadi tidak berpengaruh besar bagi mesin ya teman-teman. Kalau seandainya baterainya full dan dia masuk air seperti ini, itu pasti auto angus ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan ya untuk mengerjakan Vivo Y20 yang masuk air. Kerusakannya tidak terlalu berat ya teman-teman. Ya, setelah kita bersihkan dan pengecekan aman semua soket, kita pasang kembali ya teman-teman. Pengaman pada soket ya. Itu mengamankan agar air tidak gampang masuk di bagian soket ya. Kalaupun dia rusak, tidak apa-apa, tidak usah dipasang. Tapi kalau masih bagus, alangkah baiknya kita pasang kembali ya teman-teman. Jangan kita buang ya. Itu sangat penting untuk menahan air ya teman-teman. Agar tidak masuk langsung ke soket ya. Oke, setelah kita pengecekan sudah bersih semua di bagian soket-soket dan di bagian konektor SIM. Lanjut kita pengecekan pada soket kamera ya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa air ya teman-teman. Ya. Kita periksa semua kamera dan bersihkan sebersih mungkin ya teman-teman. Agar nanti kameranya bisa digunakan kembali ya. Ya, kalaupun kameranya rusak, wajib kita ganti ya teman-teman. Kita konfirmasi lagi ke usernya ya. Oke, setelah kamera bersih semua, alhamdulillah kita lanjut dulu ya untuk menjumper LCD Samsung A02s ya. Ya, kita mesti buka dulu ya teman-teman, agar kita bisa melihat di sebaliknya adakah jalur yang terputus juga ya. Tapi setelah saya buka, alhamdulillah jalur bagian bawah tidak ada yang putus ya teman-teman. Hanya di bagian atas ya. Jadi cukup kita jumper di bagian atas saja ya teman-teman. Ya, seperti di video ini ya, bisa dilihat. Kalau kurang jelas mohon maaf ya. Oke, lanjut kita jumper di bagian yang robek ya. Karena ini video terlalu panjang, saya persingkat ya teman-teman. Sebelum kita menjumper, kita buka dulu ya di bagian komponen-komponen yang terkena lem ya. Agar kita bisa melihat jalur yang ada pada fleksibel ya, yang terputus ya teman-teman. Ya. Kita pengecekan dulu, buka semua lem yang ada di bagian fleksibel yang robek ya teman-teman. Oke. Harus bersih ya, agar kita bisa melihat jalur yang robek tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan aja jumper kita berhasil ya. Ya. Kita bersihkan lemnya agar kita bisa melihat ya.
Oke. Setelah kita bersihkan dan kita cek dulu ya teman-teman, kita ukur jalur-jalur yang robek ya. Jangan sampai nanti jalur positifnya menyentuh ke ground ya teman-teman. Biasanya kalau LCD robek begitu karena dia kan timbal balik ya teman-teman. Di bagian bawah ground, di bagian atas positif. Kalau dia robek dia biasanya menyatu ya di bagian yang putus itu ya teman-teman. Jadi kita wajib periksa. Dan kalau untuk mengkerok jalur harus ada triknya ya teman-teman. Karena di bagian yang robek itu biasanya kaki yang positif jadi ground ya. Sewaktu kita menjumper, kenapa dia nggak muncul gambar? Karena kaki positif yang kita jumper tadi ke ground ya. Jadi kita wajib mengukur dulu mana kaki mana yang ground ya teman-teman. Atau kaki mana yang positif jadi ground ya. Oke, setelah kita pengukuran, alhamdulillah tidak ada yang ground. Kaki yang positif aman semua ya teman-teman. Lanjut kita kerok dulu ya yang bagian fleksibel yang robek tadi ya teman-teman. Jalur yang terputus kita kerok ya. Saya menggunakan cutter. Kalau bisa cutternya ujungnya runcing ya teman-teman. Agar dia bisa mengerok pas-pas di bagian yang jalur terputus tadi ya. Kalau untuk mengerok seperti yang video sebelumnya, jangan sama rata atau sejajar ya teman-teman. Kita bikin dulu jalurnya, kita kerok di bagian yang robek. Kita kasih spasi ya. Atau kita kerok kuningannya, kita hilangkan yang di bagian fleksibel yang robek ya teman-teman. Kita pastikan jalur positifnya tidak ground ya. Ya. Jadi kita kalau mengerok di bagian yang robek, kita kerok dulu di ujungnya ya teman-teman. Kita jauhkan dari robekan yang ada pada jalur yang terputus ya. Kita jauhkan robeknya ya. Jadi kita kerok agak jauhan ya teman-teman. Jangan sampai di bagian robek itu jalur positifnya ke ground ya. Ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau tidak jelas ya. Oke, ini setelah saya jumper ya teman-teman. Jadi itu tadi ya, biar jalurnya aman. Di bagian yang robek kita kerok dulu ya teman-teman sedikit. Kita jauhkan dari batas robekan ya. Agar tidak ngeground ya bagian positifnya. Karena kalau dia ngeground, handphone tidak akan mengeluarkan gambar ya teman-teman. Setelah kita jumper dan kita periksa jalurnya tidak ada yang ground untuk positifnya ya. Lanjut kita tutup dengan isolasi ya teman-teman agar tidak menyentuh bodi pada casing ya. Oke. Setelah selesai jumper, kita coba dulu ya teman-teman. Jangan langsung dilem ya. Wajib kita coba dulu apakah gambarnya keluar dan layar sentuhnya bisa kita sentuh ya atau kita bisa sorong ya. Oke. Kalau untuk A02s wajib dipasang ya teman-teman untuk bagian papan bawah ya. Soket di papan cas wajib kita pasang ya teman-teman. Ya. Lanjut kita pasang soket LCD dan soket cas. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Mudah-mudahan jumperan kita tidak ini ya. Tidak gagal ya teman-teman. Bismillah, alhamdulillah ya teman-teman. Jumperan LCD kita berhasil ya. Lanjut kita kerjakan Vivo. Karena menunggu baterainya ngisi ya. Mungkin ini A02s sudah low sekali ya teman-teman. Jadi menunggu itu ngecas, kita lanjut Vivo Y20 ya. Yang tadi kita sudah bersihkan di bagian soket-soket dan bagian SIM tray atau konektor SIM kita sudah bersihkan semua. Bagian papan cas kita bersihkan.
Lanjut kita pengetesan ya teman-teman. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, Vivonya pulih kembali ya. Dan pengecasannya pun sudah normal ya. Untuk A02s-nya juga sudah normal. Ya, alhamdulillah pekerjaan kita dimudahkan ya teman-teman. Masuk air tapi tidak terlalu parah ya. Jadi begitulah teman-teman ya. Kalau untuk masuk air pada handphone, kita wajib memeriksa soket-soket dulu ya. Soket di bagian mainboard dan juga soket di bagian papan cas ya. Alhamdulillah selesai juga ya teman-teman. Kerusakan pada A02s dan Vivo Y20 kita bisa selesaikan ya teman-teman. Tidak ada masalah ya. Dan tidak ada kendala ya teman-teman. Cukup mudah ya. Tinggal pencairan ya teman-teman. Ya, alhamdulillah layar sentuhnya normal ya. Dan untuk bagian kamera seandainya rusak wajib kita ganti ya teman-teman. Tapi karena ini terkunci pola, saya belum bisa ngetes ya untuk kamera. Kita cuma bisa ngetes untuk bagian pengecasan ya. Karena dari awal tadi kita cas, dia tidak mau masuk ya teman-teman. Dia masuk tapi putus lagi ya. Tidak sampai di tampilan baterai ya teman-teman. Ya, masuk ya teman-teman. Berarti berhasil ya. Tanpa kita mengganti apapun ya. Cukup dibersihkan di bagian soket-soket yang ada pada mainboard ya teman-teman. Ya, untuk A02s-nya kita coba hidupkan. Apakah bisa disentuh ya teman-teman? Alhamdulillah ya. LCD-nya bagus dan tidak bergaris ya. Hanya robek di bagian fleksibel. Jadi kita tinggal tunggu pencairan aja ya teman-teman. Alhamdulillah dimudahkan ya. Kalau rezeki tak kemana ya teman-teman. Jadi beginilah ya teman-teman cara mengerjakan Samsung A02s yang fleksibelnya robek ya. Dan Vivo Y20 X-Water ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya. Setiap mengerjakan handphone kita harus teliti dan paling utama itu berdoa dulu ya teman-teman agar kerjaan kita berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala apapun dan tidak disulitkan ya teman-teman. Alhamdulillah A02s-nya boleh disentuh dan gambarnya juga bagus. Jadi kita berhasil ya teman-teman. Pengerjaan dua handphone sekaligus ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.